Bus Bumel merupakan istilah atau sebutan untuk bus ekonomi yang tidak memiliki fasilitas mewah layaknya bus patas. Pada era tahun 80 sampai 90-an, mungkin itulah masa kejayaan bus Bumel yang menjadi andalan bagi masyarakat untuk bepergian dari satu kota ke kota lainnya. Namun di saat zaman semakin maju dan modern, serta muncul berbagai perusahaan otobus baru, ditambah lagi banyaknya pilihan alat transportasi, bagaimanakah nasib bus Bumel sekarang? Mari kita bahas bersama saya di channel Ngador with Bus. Oke, kita awali apa itu arti Bumel. Bumel merupakan jenis layanan bis dengan kasta terendah. Kata Bumel sendiri singkatan dari melbu kumel, sebuah kata yang berasal dari Jawa yang artinya masuk berkeringat. Dari situ kita tahu bahwa fasilitas dari bis Bumel memang ala kadarnya, tidak ada AC ataupun fasilitas lainnya. Untuk konfigurasi kursinya sendiri, 3 baris di sebelah kanan dan 2 baris di sebelah kiri yang bertujuan agar dapat menampung penumpang sebanyak-banyaknya. Karena dalam bis Bumel sering banyak penumpang yang naik ataupun turun di pinggir jalan. Bis Bumel tidak memiliki agen di setiap kota yang dilewati rutenya. Itulah alasan bus Bumel seringkali ngetem dan menyisir penumpangnya di pinggir jalan. Tarifnya yang murah dapat dijangkau oleh siapapun dengan tarif kawasan yang harganya disesuaikan saat naik dari mana dan turunnya di mana. Di dalam perjalanan, kondektur seringkali berlalu lalang di dalam bis untuk menagih ongkos para penumpang yang baru naik. Terkadang juga tidak ada karcis ataupun tiket yang diberikan. Dalam bus Bumel juga sering adanya pedagang asongan ataupun pengamen yang silih berganti keluar masuk bus. Yang ikonik dalam bus Bumel, pintu depan dan pintu belakang yang selalu terbuka agar memudahkan para penumpang yang naik ataupun turun. Dan di pintu itu juga menjadi tempat untuk kernet atau kondektur beraksi untuk menggayat para penumpang dengan teriakan kota tujuan yang akan dilalui bus Bumel. Pada era tahun 80-an sampai 90-an, mungkin menjadi masa kejayaan bus Bumel. Banyak masyarakat yang mengandalkannya untuk bepergian, baik itu jarak menengah ataupun jarak jauh sekalipun. Karena pada saat itu, banyak juga bus Bumel yang melayani rute jarak jauh. Para calon penumpang pun tak perlu repot datang ke terminal, tinggal menunggu saja di pinggir jalan. Itulah daya tarik tersendiri dari bus Bumel. Selain tarifnya yang terjangkau, dan di era itu juga, bus dengan kelas patas sangat terbatas dan belum diminati oleh masyarakat karena tarifnya yang tidak semurah dengan bus Bumel. Populasi bus Bumel di era itu masih banyak kita temui di setiap penjuru kota. Namun di zaman sekarang, di mana zaman yang sudah serba modern, dengan banyaknya perusahaan otobus yang menawarkan layanan bus patas ataupun bus kelas AC dengan tarif kawasan, membuat populasi bus Bumel semakin tersingkirkan. Apalagi semakin menjamburnya bisnis transportasi online seperti taksi online ataupun adanya travel yang merebut pangsa pasar dari bus Bumel. Yang pada akhirnya populasi bus Bumel semakin sulit kita temui di jalanan. Sebagai contoh, bus Bumel di wilayah saya dengan rute Sukabumi Bandung. Dulunya banyak pemain Bumel di jalur ini, seperti ada bus Langgeng Jaya, Mios, Rencana Jaya, Sangkuriang, Hiba Putra, Restu Jaya, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya, yang sekarang mulai hilang dari rute ini. Di
Di samping populasinya yang sedikit dan semakin berkurang setiap tahunnya, yang menjadi pertanyaannya adalah sampai kapan mereka bertahan. Perubahan zaman yang berubah mendorong manusia untuk terus berinovasi, tak terkecuali di bidang transportasi. Dan di masa yang akan datang, kita juga tidak pernah tahu akan seperti apa moda transportasi yang akan hadir dan diminati oleh banyak masyarakat. Yang jelas, bus Bumel sangatlah berjasa, penuh kenangan dan merakyat bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dan lambat laun akan menjadi sebuah kenangan di masa yang akan datang. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan buat kalian semua yang punya pengalaman dan punya kenangan dengan bus Bumel, bisa berbagi kisahnya di kolom komentar ya. Terima kasih.